Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Pada hari ini kita bersama-sama akan menyembah Tuhan, memuji dan muliakan nama-Nya. Kita akan angkat satu buah pujian, Yesus memberiku kemenangan. Pujikan pujian ini dengan segenap hati kita. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allah. Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan.
Terpujilah Engkau Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mulialah namamu di bumi dan di surga. Kami berdoa ya Tuhan, untuk hari ini di mana kami beribadah kepadamu. Kami percaya ya Tuhan, seperti firman-Mu katakan, 2-3 orang lebih berkumpul dalam nama-Mu Engkau hadir. Demikian juga kami beriman pada saat ini. Kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan akan berkati ibadah ini dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya tangan Tuhan akan memberkati kami semuanya ya Tuhan Yesus, dimanapun kami berada ketika kami beribadah kepadamu ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan Yesus pemberitaan firman Tuhan dan serangkaian acara ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saat kita menghadapi masalah, ada beberapa pilihan. Apakah kita mengandalkan manusia atau kita mengandalkan Tuhan? Pujian ini mengajarkan kita bagaimana ketika kita mengandalkan Tuhan, Dia sanggup untuk mengatasi segala masalah-masalah yang kita hadapi. Hidup yang kupilih membuatku berarti. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku dapat rasakan kebebasannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kau sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kau sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah temu-temu di sisiku, Kau sumber kuat. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jauh-jauh di sisiku, Kau sumber kuatku. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini akan diambil dari Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7. Saya undang singer untuk bisa membacakan ayat ini. Firman Tuhan pada Yeremia pasal yang 17 ayat 7 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan yang nanti akan dikupas lebih lanjut oleh hambanya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sepekan ini kita diberkati Tuhan. Ini tiba saatnya kita akan berikan yang terbaik untuk Tuhan. Seperti firman Tuhan mengatakan, siapa menabur sedikit, dia menuai sedikit. Siapa menabur banyak, dia menuai banyak. Hendaklah kita memberi dengan segenap hati kita, dengan segenap kerelaan kita. Allah itu baik, sungguh baik bagi kita. Setianya dan menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya pada kasih setianya, kasih setianya.
setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajarlah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. sekali lagi, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Mari kita berdoa untuk persembahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan karena Tuhan berikan kami untuk menyatakan kesetiaan kami lewat persembahan ya Tuhan. Dan kami berdoa untuk tangan-tangan yang memberi persembahan Tuhan Yesus. Kami percaya seperti firman-Mu katakan bahwa Engkau akan memberkati, Engkau akan memberikan kehidupan yang baik, kebahagiaan di dalam nama-Mu ya Bapa. Demikian juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang setia memberi ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Engkau akan berkati secara melimpah-limpah ya Tuhan Yesus. Dan kami berdoa untuk persembahan yang dikumpulkan akan Engkau jamah, Engkau berkati sehingga dapat menjadi sarana bagi pelebaran kerajaan-Mu di dunia ini, khususnya di GPI Telogomulyo. Kami serahkan ya Bapa doa dan persembahan ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan mengatakan bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi juga dari firman yang keluar dari Tuhan. Mari bersama-sama kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Kita naikkan pujian, Kau berfirman, apapun yang terjadi dalam hidupku ini. Terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda. Waktu kami serahkan pada Bapak Pendeta untuk menyampaikan firman Tuhan. Bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Mari kita tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah.
yang menciptakan langit, bumi, laut dengan segala isinya. Pemeliharaannya bagi kita sangat sempurna. Dialah yang berkuasa atas semuanya. Kiranya rahmat, anugerah dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun bagi jemaat pada kebaktian pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang maha besar, Firman yang menjadi manusia, yang mati disalibkan untuk melepaskan, menebus kami dari kuasa dosa, mati dan bangkit dari antara orang mati, mengalahkan maut dan naik ke surga, berkuasa atas bumi dan surga, yang kami sembah dan kami kenal di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami naikkan syukur kepadamu Tuhan, atas kasih dan kemurahan Tuhan yang besar atas kami. Engkau yang sudah menaungi, melindungi dan memberkati, dan kami boleh datang kepadamu dengan membawa pujian, syukur dan penyembahan kami. Yang sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon berkat-Mu turun atas kami. Roh Kudus mengurapi kami semua, pikiran dan hati kami, sehingga kami menjadi tanah yang subur untuk firman Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan, mohon urapan kuasa-Mu Allah yang maha tinggi, kuasa untuk mengurapi hamba-Mu, memampukan hamba-Mu untuk menjabarkan firman-Mu. Beri kuasa surgawi atas hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan saat pemberitaan firman ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan kuasa-Mu. Segala kegelapan roh jahat penghulu udara yang ingin mengganggu, mengacau jalannya firman ini, kami perintahkan di dalam nama Yesus, Engkau keluar dari ruangan ini. Dan mari Roh Kudus menolong hamba-Mu untuk menjabarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi semuanya. Tentunya kita rindu untuk ibadah bersama-sama di gereja ini. Namun situasi keadaan yang belum memungkinkan. Mungkin sebentar lagi kita akan mengadakan ibadah bersama-sama. Ya, kita harus sabar, dan yang penting kita mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan yang berkuasa atas bumi dan surga. Ya, tidak ada satupun terjadi tanpa seizin Tuhan. Ya, oleh sebab itu kita tidak perlu takut dan khawatir tentang virus corona ini. Ya, asalkan kita mau mengikuti kehendak Tuhan, tentunya melalui pemerintah. Karena pemerintah adalah seizin Tuhan. Ya, pemerintah dari Tuhan. Kita harus mengikutinya semuanya dengan baik. Ya. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, oleh sebab itu pada pagi hari ini, supaya saudara tidak jenuh ada di dalam rumah terus dan takut keluar dan semuanya, ya, saya beri judul khotbah saya pagi ini adalah hidup yang mengandalkan Tuhan. Ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema ini seharusnya menjadi dasar hidup kita semua sebagai orang Kristen. Ya. Mengapa banyak orang Kristen yang tidak
sepenuhnya mengandalkan Tuhan. Ya. Karena mereka kurang menghayati akan firman Tuhan, ya, yang tentunya juga kurang akan persekutuan dengan Tuhan, baik melalui doa maupun melalui firman Tuhan yang harus dipelajari sepenuhnya. Ya. Sehingga kalau saya lihat itu banyak orang Kristen yang mengandalkan dirinya sendiri, pemikirannya sendiri. Itu sangat kelihatan sekali. Contohnya saat mereka menghadapi masalah, menghadapi persoalan, ya, mereka tidak langsung datang kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, tetapi mereka dengan pemikiran mereka sendiri, ya, dengan argumen mereka sendiri untuk menyelesaikan masalah itu. Ya, oleh sebab itu banyak kegagalan dan kegagalan. Ya, contohnya juga kalau sedang sakit, saudara. Kalau saudara sedang sakit, orang sakit itu, apa mereka langsung berdoa kepada Tuhan? Tidak. Ya, mereka rata-rata untuk menyelesaikan sakitnya, mereka cari obat, beli obat, atau ke rumah sakit, atau ke dokter, tidak berdoa dulu. Ya, padahal kalau kita mau berdoa dulu, Tuhan akan menunjukkan, memberi hikmat kepada kita untuk kita lakukan. Apakah itu beli obat, atau apakah itu ke rumah sakit, apakah itu ke dokter, apakah itu hanya istirahat saja. Ya, itu ada pimpinan Tuhan. Itulah contoh-contoh yang demikian. Ya, bahwa banyak orang Kristen yang kurang, ya, mengandalkan Tuhan. Ya. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, ini yang penting bagi kita, saudara-saudara, bahwa hidup itu harus mengandalkan Tuhan. Nah, dengan mengandalkan Tuhan itu kita perlu punya hati yang percaya penuh, ya, atau beriman penuh, meyakini, ya, bahwa Tuhan kita, Tuhan yang besar, ya, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang penuh kuasa. Ya, kita harus mempunyai keyakinan itu. Kalau kita tidak mempunyai keyakinan itu, kita akan mengandalkan pemikiran kita sendiri. Ya, contohnya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Ya, kalau saudara buka di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang pertama, ya, dia rela mati, ya, untuk menebus kita dari kuasa dosa, dan dia telah mengalahkan kematian, telah mengalahkan maut, dan naik ke surga. Naik ke surga itu dia mempunyai kuasa, ya, sekarang mempunyai kuasa atas surga dan bumi. Itu yang harus kita percayai. Ya. Di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 18 mengatakan demikian, bahwa kuasa telah diberikan kepadaku baik di surga maupun di bumi. Itu harus kita percaya dan kita yakini. Dan semuanya, baik di surga maupun di bumi, itu tunduk kepada dia. Tidak ada yang tidak. Ya. Coba kita lihat di dalam Filipi pasal 2, ya. Kita buka Filipi pasal 2, ya.
Perhatikan ayat yang ke-9. Ini menunjukkan kuasa Yesus. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia. Yang dimaksudkan Dia adalah Yesus, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya. Saudara perhatikan hal ini, saudara, bahwa kekuasaan di surga maupun di bumi semuanya ada di dalam Yesus, dan semuanya tunduk kepada Dia. Ya. Dan kekuasaannya itu mengendalikan hidup ini. Ya. Maka semuanya tanpa seizin Tuhan tidak akan ada yang terjadi. Ya. Ada firman Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan tahu hati manusia, Tuhan tahu banyak rambut yang ada di kepala. Ya. Burung pipit kalau tidak seizin Tuhan tidak akan jatuh ke tanah. Semua itu ada izin Tuhan. Ya. Maka kita tidak perlu takut menghadapi hidup ini, ya, termasuk dengan virus corona. Ya. Kita tidak perlu takut, karena tanpa izin Tuhan virus itu tidak akan menyerang kita. Tetapi Tuhan memakai pemerintahan. Kita harus tunduk kepada pemerintahan. Kalau kita tidak tunduk dengan pemerintah, berarti kita tidak tunduk kepada Tuhan. Ya, itu saudara baca Roma pasal yang ke-13 ayat 1 dan 2 saja. Ya, kita harus tunduk kepada pemerintah. Ya, kita jangan jagoan, itu namanya kita mencobai Tuhan. Kalau kita tidak tunduk dengan pemerintah. Tetapi kita tidak perlu takut semuanya, asal kita mengikuti pemerintah. Jangan takut dengan virus corona. Tanpa seizin Tuhan, virus itu tidak akan menyerang kita. Kalau kita tunduk kepada Tuhan, kita tunduk melalui pemerintahan itu, Tuhan akan mencegah virus corona itu menyerang kita. Dan saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, karena Tuhan itu penuh kasih dan kemurahan, ya, sehingga kita ini berani mengandalkan, ya, Tuhan kita Yesus Kristus tanpa alasan apapun, karena Dia berkuasa segalanya, Dia mengendalikan, Dia mengasihi kita, ya, dan kasih-Nya itu tidak akan memisahkan kita. Ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, oleh sebab itu bagaimana kita harus mengandalkan Tuhan? Di dalam pembacaan tadi, ya, di dalam pembacaan tadi Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ya. Orang yang mengandalkan Tuhan itu bergantung harap kepada Tuhan. Ya. Dia akan tunduk kepada Tuhan, dia akan mengikuti perintah-perintah Tuhan. Ya. Kalau kita mengandalkan Tuhan, itu kita harus tunduk, kita harus taat, kita harus setia kepada Tuhan.
Itu wujud daripada orang yang mengandalkan Tuhan. Kita harus mengutamakan Dia di dalam hidup kita. Dia satu-satunya yang kita utamakan pertama kali sebelum yang lainnya. Dan saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, saya ingin menyampaikan satu contoh yang ada dalam akibat, ya, dalam Alkitab, di mana kita melihat orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan itu bagaimana, dan akhirnya orang yang mengandalkan Tuhan, yang berharap Tuhan itu bagaimana. Ya, kita akan buka 2 Tawarik pasal 20. Ya, 2 Tawarik pasal 20. Di sini adalah seorang raja Yehuda yang bernama Yosafat. Ya. Yosafat itu sebagai contoh, dia adalah orang yang mengandalkan Tuhan, yang hidupnya hanya berharap kepada Tuhan. Kita bisa melihat dan kita bisa meneladaninya. Saudara, mari kita lihat, ya, pasal 1, ya, 2 Tawarik pasal 20. Ya. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan Meunim. Ya. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, satu laskar yang besar datang dari sebelah laut Asin, dari Edom menyerang tuanku sekarang. Mereka ada Haseror Tamar, yakni En-Gedi. Ya. Jadi Yosafat, raja Yehuda ini akan diserang oleh 3 kerajaan. 3 kerajaan belum menyerang saja, mata-mata Yosafat anak buahnya sudah memberitahu bahwa di laut itu juga ada, ya, satu kerajaan dikatakan di sini, di suatu laskar besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, ya, menyerang tuanku. Ya, jadi ada 4 saudara yang akan menyerang Yosafat. Saudara bayangkan, ya, satu kerajaan yang kecil akan diserang 4 kerajaan. Lalu Yosafat apa yang dia lakukan? Saudara, kita lihat ayat yang ketiga. Yosafat menjadi takut, ya, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ya. Ia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Sampai di situ dulu. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, saat kerajaan Yehuda akan diserang oleh 3 kerajaan, Moab, Amon, dan Edom, ya, pertama-tama yang Yosafat lakukan adalah mencari Tuhan. Ya. Dalam menghadapi masalah, dengan rasa takut menghadapi masalah itu, Yosafat bukan dengan caranya yang lain, tetapi dia mencari Tuhan. Ya. Apa yang dilakukan kepada Tuhan? Ya, coba kita perhatikan. Ayat tadi, ayat yang ketiga, ya, ia mengatakan, ia menyerukan kepada seluruh Yudea supaya berpuasa. Setelah mencari Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan. Ya. Ayat yang ke-6 mengatakan, dan ia berkata, ini berdoa.
ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukanlah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau yang memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Ya, kuasa keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mencari Tuhan itu yang berarti dia adalah mengutamakan Tuhan. Tuhan adalah utama di dalam hidupnya, di dalam permasalahannya. Ya. Kemudian dia berdoa kepada Tuhan. Berdoa itu memohon, mengungkapkan isi hati, rasa takutnya itu disampaikan kepada Allah. Ya. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, orang yang mengandalkan Tuhan pasti dia akan mencari dan berdoa. Orang yang mengandalkan Tuhan pasti senang berdoa. Ya. Jadi kalau saudara-saudara tidak senang berdoa, yaitu berarti saudara mengandalkan diri saudara sendiri. Ya. Dan pada saat Yosafat berdoa memohon kepada Tuhan, ya, Tuhan menjawab doa Yosafat, ya, melalui Yasiel, hamba Tuhan yang dipakai oleh Allah untuk menemui Yosafat. Ya. Kita lihat di dalam ayat yang ke-12 apa yang dikatakan Tuhan, jawaban Tuhan kepada Yosafat melalui Yasiel. Ya, ayat yang ke-12 ini mengatakan, ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Ya. Itu doa penyerahan, ungkapan hati. Ya. Bahwa Yosafat mengakui kebesaran Allah yang hebat, yang sudah menghalau orang-orang jahat, kerajaan-kerajaan yang memusuhinya. Ya. Dia percaya bahwa Allah sanggup untuk menolong Yosafat. Itu keyakinannya. Ya. Maka itu doa yang disampaikan oleh Yosafat. Ya. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, dan segenap keluarga mereka dengan istri dan anak mereka. Jadi seluruh Yehuda, ya, seluruh keluarga itu berdoa kepada Tuhan, menghadap Tuhan. Ya, bagaimana dengan kita? Ya, apakah keluarga menjadi bagian bagi kita semuanya saat kita menghadapi permasalahan, termasuk virus corona ini? Apakah kita bersama keluarga berdoa kepada Tuhan, minta perlindungan Tuhan, bukan ketakutan dengan yang lain, tetapi ketakutan kita menghadap Tuhan berdarah, ya, dan gereja ini harus terus berdoa. Maka saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, selama kita tidak dapat berkumpul bersama-sama untuk doa bersama-sama, tetapi kita mengadakan doa dan pujian pada hari Rabu, saya minta kepada saudara supaya saudara mengikuti semuanya, ya, bersama-sama seperti orang-orang Yehuda, ya, dan seluruh keluarga mengikutinya
supaya kita terlewatkan dari dampak COVID-19 ini. Ya. Satu-satunya senjata kita yang ampuh adalah berdoa bersama-sama kepada Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Yosafat dan orang-orang Yehuda dan keluarga semuanya di dalam ayat yang 13 ini. Ya. Lalu apa yang dilakukan oleh Allah? Meresponi, menanggapi doa Yehuda, doa Yosafat ini. Ayat 14. Lalu Yasiel bin Zakaria bin Benaya bin Mataya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaat dan berseru, ayat 15, camkanlah hai seluruh Yehuda dan seluruh Yerusalem dan Tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, jangan kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Itu jawaban Allah kepada Yosafat dan orang Yehuda. Kalau kita menghadapi masalah, menghadapi virus corona ini, kalau kita mau bersama-sama bersatu, sekeluarga, seluruh gereja, berdoa menghadap Tuhan, Tuhan katakan, jangan kamu takut. Aku yang menghadapi virus corona itu. Ya saudara. Maka oleh sebab itu marilah kita, ya, kita jangan hanya berpikir dengan pikiran kita sendiri, ketakutan dengan kita sendiri, kita tidak berani kemana-mana, tidak berani ini. Melakukan segalanya kita tidak berani semuanya. Tidak mau berdoa. Nah, itu yang kalau orang Tionghoa mengatakan cialat. Ya. Kita harus menghadap Tuhan bersama-sama, satu keluarga, satu gereja, berdoa kepada Tuhan. Apapun yang dihadapi oleh gereja ini, oleh jemaat semuanya, kita tampung sebagai pokok-pokok doa. Kita doakan saudara-saudara kita dengan permasalahan mereka masing-masing bersama-sama. Ya. Kita mohon kepada Tuhan, dikatakan Tuhan, jangan takut kamu, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Ya. Inilah kalau kita mempunyai sandaran, ya. Kalau hidup kita mau mengandalkan Tuhan, ya, Tuhan mau melindungi kita, Tuhan mau menolong kita, seperti apa yang dilakukan orang-orang bangsa Yehuda dan Yosafat, Raja Yosafat itu, saudara. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Sebab itu saudaraku, dalam hidup ini kalau kita mengandalkan Tuhan seperti Yosafat itu, kita mau mengutamakan Dia, ya, dengan mewujudkan kesetiaan kita kepada Tuhan, ya, ketaatan kita kepada Dia, dan kita harus selalu senantiasa mau berdoa. Ya. Gereja menganjurkan, oleh sebab itu saya tahu, saya mengerti, saya merasakan, ya, arti daripada doa, ya. Oleh sebab itu saudaraku, selain kita mau
berdoa secara bersama-sama, secara pribadi pun gereja ini saya menganjurkan supaya ada doa pribadi, yaitu doa Daniel, supaya saudara-saudara semua jemaat Gereja Baptis Trogomulyo ini ada doa, ada hubungan dengan Allah yang tidak pernah terputus sehari 3 kali. Saatnya kita berdoa bersama-sama hari Rabu, hari Minggu, kita berdoa bersama-sama. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara, pertumbuhan gereja kita ini ya hanya daripada kekuatan doa, saudara. Nah, gereja ini kekuatan doa di mana Allah ya membuka tingkap langit, mengutus malaikatnya untuk menolong, memberkati kita semuanya, saudara. Ya. Lebih-lebih bagi kita sebagai anak-anak Allah, ya, doa adalah terjalinan hubungan antara anak dan bapak, ya. Sehingga doa itu mempererat, menjadikan Allah yang jauh, yang transenden itu menjadi dekat melalui iman kita, menjadi iman. Hubungan doa itu, saudara. Ya. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, seperti apa yang dilakukan oleh Yosafat dan bangsa Yehuda, dikatakan di situ bahwa mereka dilandasi dengan berpuasa. Kata berpuasa itu sungguh-sungguh menyiapkan diri, ya, menghilangkan suasana duniawi yang ada di dalam pikiran dan hati mereka untuk fokus kepada Allah. Kalau kita mau sungguh-sungguh sepenuh hati, ya, maka dikatakan Bapa akan memberi yang terbaik bagi anaknya. Amin, saudara. Ya, saudara, kemarin saya dalam doa hari Rabu, ya, bagaimana doa, ya, bagaimana rahasia pengabulan doa itu, karena kita adalah anak yang meminta kepada bapaknya. Ya, Matius 7 ayat 7 sampai 11. Perhatikan itu. Iya, saudara. Maka dengan ayat itu kita mantap, saudara, untuk berdoa kepada Tuhan. Ya. Doa Yosafat dikabulkan oleh Tuhan. Ya. Yang terbaik. Ya. Coba kita perhatikan tadi ayat 15 sampai 17. Ya. Dan bersamakanlah seluruh Yehuda, penduduk Yerusalem, Tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka, menghadapi mereka akan mendaki pendakian Sis, dan kamu akan mendapat mereka di ujung lembah di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini
Tidak usah kamu bertempur. Ya. Hei Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Jadi perintah Tuhan, kita tidak boleh mundur dengan masalah. Tidak boleh lari dengan masalah. Kita harus hadapi masalah itu. Saat kita menghadapi, Allah berjanji, Dia yang akan bertempur. Dia yang akan mengalahkan musuh itu, saudara. Tanpa kita maju, umpama kalau orang-orang Yehuda tidak maju, sahabat tidak maju berperang, Allah diam. Allah diam. Nah, karena Yosafat dan bangsa Yehuda ini orang itu mau mendengar Tuhan dan melakukannya, Allah turut bekerja. Ya, itu Roma 8 ayat 28 itu begitu. Ya, Allah nama turut bekerja itu kita melakukan dulu. Yosafat melakukan perintahnya, Allah yang bertempur, saudara. Ya. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya dulu masuk sini setelah jemaat tidak mau saya mundur itu seperti makan buah simalakama saya. Iya, bagaimana? Saya kalau mengambil keputusan, ya, untuk menjadi gembala di sini, berarti saya harus melepaskan pekerjaan saya. Padahal anak-anak saya semua masuk kuliah semuanya, ya, baik Anis, Pipin sekaligus 3. Belum lagi pasti saya harus masuk STBI. Ya, lalu bagaimana coba? Ya, kalau saya tidak mau, itu sama saja. Itu lebih berat karena saya sudah membangkitkan mereka. Saya tinggal, mereka nanti hidup tidak karuan lagi, saya lagi lebih berdosa kepada Tuhan. Dan belum tentu anak saya bisa sekolah dengan baik. Nah, itu. Saya hanya mengandalkan doa, saudara. Dengan istri berdoa supaya saya bisa menghadapi semuanya dengan baik. Dan Tuhan menolong semuanya. Tuhan ikut campur tangan sehingga di sini tanda kasih yang tidak seberapa itu, namun anak-anak saya bisa kuliah dan semuanya bisa selesai, saudara. Ya, untuk makan saja kurang tanda kasihnya. Dulu gimana, saudara? Ya, itu saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Kan dulu masih kecil gerejanya, belum ada duitnya. Ya, dan saudara-saudaraku itulah. Maka saya katakan tadi, soal doa itu saya bukan hanya tahu, bukan hanya mengerti, karena saya menjalankan doa itu dan hasilnya saya tahu, saya rasakan. Seperti apa dilakukan oleh Yosafat. Itulah saudara-saudaraku. Yang kedua yang dilakukan Yosafat, bagaimana ia mengandalkan Tuhan, ya, berharap bersandar kepada Tuhan, yaitu Yosafat mempercayai, mentaati akan firman-Nya. Nah, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam hidupnya Yosafat mengandalkan Tuhan, Yosafat menuruti firman-Nya yang disampaikan oleh Yesaya. Hamba Tuhan yang dipercayai oleh Tuhan.
untuk mengurusi Yosafat. Ya. Apa menurut saudara firman Tuhan itu, saudara? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan itu adalah penyataan Allah. Allah menyatakan kepada manusia tentang diri, rancangan, dan kehendaknya. Ya. Baik itu dulu, sekarang, dan yang akan datang. Mengenai penciptaan, penyelamatan, dan kehidupan kekal. Ya. Itu sempurna, saudara. Dia akan menggenapi seluruhnya. Seluruh rancangannya yang sudah disampaikannya, dia akan menggenapi. Coba kita lihat di dalam Yesaya. Kita ke Yesaya dulu, pasal yang ke-55. Ya. Perhatikan Yesaya pasal 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Ya. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang ku serukan kepadanya. Jadi rancangan Allah, firman Allah yang sudah disampaikannya seperti yang disampaikan tadi kepada Yosafat, itu tidak akan berhenti begitu. Tetapi Tuhan melakukan semuanya itu. Ya. Sehingga kesampaian seperti apa yang dikatakan di dalam Roma, ya. Coba kita buka Roma pasal 9 ayat 28. Karena dia sendiri yang akan melakukan semuanya itu. Roma 9 ayat 28. Sebab apa yang telah difirmankan oleh Allah akan dilakukan Tuhan di atas bumi sempurna dan segera. Itulah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Maka dikatakan bahwa firman itu hidup. Bukan logo yang kosong, stiker yang mati, bukan hanya hiasan. Firman itu adalah hidup, semuanya akan digenapi. Tidak ada yang terlewatkan. Yosafat percaya kepada firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya itu. Ya. Dan saudara-saudaraku, sebagai pemimpin rohani yang baik, hamba Tuhan itu, ya, menyampaikan tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang ditambahi. Nah, walaupun firman itu tidak masuk akal, tetap disampaikan. Dan Yosafat mau mengerjakan semuanya itu. Coba saudara perhatikan kembali kepada Tawarik 2 Tawarik 20 tadi. Ya. 2 Tawarik 20 tadi, ayat yang ke-19 sampai 22. Ya. Perhatikan. Kemudian orang Lewi, Hasyal tadi, dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan. Ya, perhatikan puji-pujian Allah Israel dengan suara yang nyaring.
Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabinya dan kamu akan berhasil. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi-nyanyikan nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak. Dan waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, inilah saudara, kita harus wajib meresponi, menghargai firman Tuhan. Ya, saya pernah menyampaikan kuasa pujian. Ya, di sini saudara perhatikan, pujian itu yang ampuh adalah pujian yang memuliakan Tuhan. Pujian yang memuliakan Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwa untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya. Bangsa Yosafat kelihatannya ragu-ragu mungkin saat ini. Tapi saudara perhatikan kita ya, Allah selalu pakai pujian untuk melawan musuh. Untuk menghancurkan tembok Yeriko, dia pakai puji-pujian. Ya. Dengan puji-pujian itu, makanya dikatakan ya, Allah bertahta di atas puji-pujian. Ya. Nanti sekali waktu saya sampaikan untuk ini. Saudara-saudaraku, Yosafat taat kepada firman Tuhan, kepada perintah Tuhan untuk melakukan, bukan berperang secara fisik, namun dia memakai puji-pujian. Tetap dia berangkat dengan pakaian kudus, yang artinya menyucikan diri dia, bertobat kepada Tuhan, menyucikan diri. Ya. Untuk dia menaikkan pujian itu. Jadi kalau saudara-saudara semuanya ya hidup kudus, hidup berusaha untuk ya kudus, melawan dosa, taat setia kepada Tuhan, puji-pujian saudara itu luar biasa, saudara. Tuhan senang sekali. Bukan nyanyian ya. Kalau nyanyian itu saudara ingin menonjolkan saudara sendiri, saudara hebat bernyanyi. Kalau saudara memuji Tuhan, pikiran saudara supaya aku dipuji orang, batal pujian saudara. Ya itu berarti nyanyian, bukan pujian. Ya orang nyanyi supaya menjadi juara, supaya disanjung orang, itu orang nyanyi. Orang memuji Tuhan itu yang dijadikan juara Tuhan, yang dimuliakan Tuhan. Kita menyanjung dia. Itu kita, kalau hati kita memuji Tuhan, kita naikkan pujian penuh hati kita untuk Tuhan, itu menyenangkan hati Tuhan. Itu menyenangkan hati Tuhan, saudara. Dan saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita lihat Yosafat demikian, kita harusnya itu memandang firman Tuhan itu ya hal yang sangat luar biasa. Kita harus responi karena Allah bekerja melalui firman-Nya ini. Ya. Semua firman Tuhan walaupun tidak masuk akal itu harus ditaati.
Ini adalah orang hidup yang mengandalkan Tuhan. Ya. Dalam Amsal pasal ketiga ayat 5 dan 6 akan dikatakan di situ, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan hambamu. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dan hamba Tuhan itu harus dihormati dan dihargai, karena ialah perantaraan Allah, Dia yang menjaga jiwamu. Ya. Coba saudara buka di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-17 itu. Iya, saya bukan ingin dihormati, tetapi saudara semua, siapapun hamba Tuhan, saudara harus menghormati, supaya saudara tidak salah di hadapan Allah. Ibrani 13 ayat yang ke-17. Ya. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Mereka itu yang selalu mendoakan, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Sudah sampai di situ saja. Ya. Kalau kita menghormati sehingga hamba Tuhan itu senang melayani dengan sepenuh jiwa, sepenuh hati dan segalanya. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada kesimpulannya, ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, dunia ini akan semakin jahat dan keras. Iblis akan semakin merajalela. Karena dia akan semakin dekat menjemput api dalam neraka. Kita secara pribadi tidak akan mampu menghadapinya. Ya. Secara pribadi kita tidak akan mampu. Hanya Tuhan Yesus yang telah membuktikan yang dapat mengalahkan iblis. Hanya dengan kuasa Yesus kita dapat menang. Jika kita hidup mengandalkan Tuhan, berarti kita harus banyak berdoa. Kita selalu dengar-dengaran akan firman-Nya. Firman itu untuk dipercayai dan dilakukan. Seperti apa yang Yusafat lakukan. Ya. Dan Tuhan pasti akan menuntun, memampukan kita untuk melawan musuh-musuh kita semuanya. Ya. Dan Tuhan akan melingkupi kita. Dia yang akan berperang untuk mengalahkan musuh-musuh kita. Amin, saudara. Ya. Dalam Roma 8 ayat 31 kan mengatakan, jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Tidak ada, saudara. Dia yang berkuasa atas segalanya. Dan saudaraku, kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Ini sering saya sampaikan. Ya, walaupun masalah kita sebesar Amon, Moab, dan Edom, ya, kita tahu bahwa Tuhan lebih besar daripada masalah kita. Dia lebih berkuasa, ya, atas mereka semuanya. Ya.
Mari saudara-saudaraku, Dia sanggup untuk menghancurkan semua musuh-musuh kita. Kalau kita mau mengandalkan Dia, kita harus terus semangat, maju terus bersama Yesus. Kita pasti menang atas segalanya. Amin. Mari kita siapkan diri kita untuk meresponi firman Tuhan. Kita akan berdoa, namun sebelumnya kita akan menaikkan pujian untuk meresponi firman Tuhan. Ya. Mari kita responi firman Tuhan dengan kita menaikkan pujian, Dia sanggup. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Sekali lagi kita naikkan pujian, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup, Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup,
sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan. Dia sanggup memulihkan hidupku. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu terus bekerja di dalam hidup kami. Ya, Roh Kudus menguatkan, memberi pengertian yang lebih luas, yang lebih dalam, sehingga kami sungguh-sungguh diberkati oleh firman Tuhan. Kami dikuatkan oleh firman Tuhan. Kami menjadi orang yang semakin percaya kepada Tuhan Yesus, Allah yang perkasa, Tuhan yang layak untuk diandalkan. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu, supaya iman mereka semakin kuat, semakin teguh kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Hidup yang bergantung harap, yang bersandar kepadanya. Engkau memberkati, melindungi, dan menyertai. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Ya. Yang sebentar sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita, Diakon Stefanus akan menyampaikan warta gereja yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Tuhan berkati. Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kita semuanya sudah diberkati dari kebenaran firman Tuhan. Dan mari kita akan bersama-sama memperhatikan untuk beberapa pengumuman penting. Yang pertama, menanggapi kerinduan jemaat untuk beribadah bersama kembali di gereja, perlu diketahui bahwa gereja sedang mengkaji dan berkonsultasi dengan pejabat yang berwenang mengenai kemungkinan beribadah kembali sebagaimana surat edaran Menteri Agama Republik Indonesia. Mohon untuk seluruh jemaat bersabar dan terus berdoa supaya segala sesuatu berjalan dengan aman sesuai dengan ketentuan. Sementara ini ibadah online masih terus dilaksanakan sampai dengan situasi kondusif. Mohon jemaat tetap setia mengadakan ibadah di rumah dengan mengikuti link YouTube ibadah gereja kita. Kemudian yang kedua, rapat pengurus gereja dilaksanakan nanti pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 dimulai jam 10 pagi di ruang ibadah utama gereja. Dimohon untuk seluruh pengurus bisa mempersiapkan diri sehingga kita bisa bersama-sama menyiapkan pelayanan, juga mengevaluasi pelayanan-pelayanan yang telah kita laksanakan. Kemudian yang ketiga, dihimbau untuk seluruh jemaat untuk tetap mengumpulkan iuran Pangrukti Layon sebagai wujud berbagi kasih, saling menolong di antara anggota jemaat. Dan penerimaan iuran Pangrukti Layon ini akan dilaporkan melalui buletin gereja. Kemudian yang keempat, pendaftaran PAUD Bintang Kasih tahun ajaran 2020-2021 masih tetap dibuka. Pendaftaran melalui WA ke Ibu Wiwi Sumantri dengan nomor telepon 089 618 904
224. Kabarkan kepada saudara, kerabat, tetangga yang memiliki anak usia PAUD untuk dapat bersama-sama bergabung di PAUD Bintang Kasih di gereja. Kemudian yang kelima, jangan lupa untuk seluruh jemaat tetap melaksanakan doa Daniel. 1 hari 3 kali kita bersama-sama melaksanakan doa secara pribadi untuk kita boleh semakin hari semakin erat berpegang mengandalkan Tuhan melalui doa-doa pribadi kita. Kemudian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk kegiatan sepekan dari tanggal 7 Juni sampai 14 Juni 2020, untuk hari Minggu dari jam 6.30 sampai selesai itu ada ibadah pagi. Kemudian hari Selasa jam 3 sore ada WBI Hana. Hari Rabu ada doa dan pujian jam 18 atau jam 6 sore. Mari seluruh jemaat untuk bisa mempersiapkan diri mengikuti ibadah doa dan pujian yang tentunya dilaksanakan secara online. Kemudian hari Sabtu jam 19 atau jam 7 malam ada persekutuan PKMB untuk anak-anak muda. Dan hari Minggu yang akan datang dari jam 6:30 sampai selesai kita bersama-sama mengadakan ibadah raya pagi. Seluruh kegiatan ibadah tetap dilakukan di rumah masing-masing secara serentak pada jam-jam yang sudah ditentukan, dan linknya pasti akan dibagikan kepada Bapak Ibu Saudara melalui kelompok KPW atau organisasi. Kemudian yang terakhir, Gereja Baptis Indonesia Telogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara yang di minggu-minggu ini akan merayakan ulang tahun. Yang pertama adalah Ibu Mona Setiawati. Kemudian yang kedua ada anak Tadeus Irvin Getsmani. Yang ketiga ada anak Carla Beneta Ivana Hema. Kemudian yang keempat ada anak Aurela Vita Maheswari. Yang kelima ada Ibu Rosalia Sri Subekti. Dan yang terakhir adalah Ibu Eunike Yuni Sulistiawati. Selamat merayakan ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, dan senantiasa hidup melekat dengan Tuhan dan memiliki hidup yang semakin hari semakin dipakai menjadi alat kemuliaan Tuhan. Itulah Bapak Ibu Saudara pengumuman-pengumuman penting yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Waktu selanjutnya kami menyerahkan kepada Bapak Gembala untuk menutup di dalam doa berkat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita akhiri ibadah kita pagi ini dengan mengucap syukur dan menerima doa berkat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kasih kemurahan berkat Tuhan yang melimpah pada ibadah pagi ini. Engkau yang sudah menaungi, melindungi, dan memberkati. Biarlah khususnya berkat dari firman-Mu menjadi kekuatan bagi jemaat-Mu Gereja Baptis Telogomulyo. Menjadi orang-orang yang terus setia, yang taat, mereka berdoa dan mau mendengar firman-Mu, melakukannya. Terima kasih Bapa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk gereja-Mu Baptis Telogomulyo yang Tuhan sudah berkati sampai saat ini. Bahwa terus gereja-Mu ini bertumbuh, baik kualitas maupun kuantitas. Jadikan gereja-Mu ini pancaran berkat bagi semua orang,
sehingga banyak orang yang diberkati Tuhan, yang bertobat kepada Tuhan melalui gerejamu ini. Bahwa terus jemaatmu bertumbuh dewasa di dalam Kristus, mengerti kehendak Allah yang baik, yang sempurna, hidup di dalamnya dengan iman kepada Kristus, taat setia akan segala perintahmu, sehingga menjadi jemaat yang menyenangkan hati Tuhan. Urapi jiwa rohnya, sehingga terus menyala-nyala semangat di dalam melayani Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa baru bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, pemeliharaanmu yang baik dan sempurna telah memenuhi segala keperluan kebutuhan hidup mereka, sehingga tidak ada yang kekurangan satu orang pun. Bahkan kau memberkati dengan segala kelimpahanmu saat mereka berkarya, bekerja, bisnis, usaha, semua dibuat Tuhan berhasil dengan baik. Dalam hidup berumah tangga diberkati dengan damai sejahtera Allah, di mana kasih Kristus ada dalam setiap keluarga, suami, istri, anak, membangun keluarga yang sejahtera, sukacita dan bahagia di dalam Tuhan. Nama Yesus dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan yang sudah menyembuhkan jemaatmu yang sakit. Kami mengucap syukur untuk Pak Nardi. Kami mengucap syukur untuk Pak Yunus Priadi. Kami mengucap syukur untuk Pak Santoso. Kami mengucap syukur untuk Bu Dwi Arsandi. Kami berdoa supaya Tuhan sempurnakan kesembuhan mereka dengan baik. Kemurahan-Mu memberkati. Dan kami terus berdoa untuk Pak Budi Wibowo, supaya Tuhan jamah penglihatannya, matanya, supaya dapat melihat dengan jelas kembali. Kami berdoa Tuhan untuk Bu Sarmo, sempurnakan kesehatannya, tangannya, semuanya diberi kekuatan oleh Tuhan. Dan kami berdoa juga untuk Bu Yatman, pulihkan kembali, sempurnakanlah kesehatannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua dalam kemurahan kasih-Mu. Engkau memberkati semuanya. Kami berdoa kepadamu mereka yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan memberkati, menyembuhkan mereka semuanya. Kemurahan-Mu memberkatinya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk mereka yang sakit rohani, supaya Tuhan bangkitkan untuk mereka semangat kembali setia kepada Tuhan, mengikut Tuhan dengan sepenuhnya. Orang-orang baru juga diurapi Tuhan, supaya diberi kesenangan, kesukacitaan di dalam beribadah, bergabung bersama kami di dalam mengikut Yesus. Engkau menyertainya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan dalam kemurahan. Kami berdoa Tuhan untuk negeri kami yang saat ini memulai membukanya, untuk mereka kembali mempunyai kegiatan, mengatur ekonomi dan dengan baik. Kiranya Tuhan memberkati, menaungi, melindungi, supaya negeri ini dapat pulih kembali. Engkau memberkati para pemimpin kami semuanya, khususnya Presiden Jokowi yang bertanggung jawab atas negeri ini. Tuhan beri hikmat, urapan kuasa-Mu, supaya dapat mengatur semuanya, baik itu politik, ekonomi, hukum, keamanan, budaya, semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan Tuhan lindungi dari orang-orang jahat, roh jahat, kelompok-kelompok jahat, radikalisme, terorisme, semuanya. Dan Tuhan memagari dengan
malaikat-Mu yang berpasukan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan untuk kepulangan kami, pagi ini selesainya kami beribadah. Tuhan memberkati kami semuanya, menuntun, membimbing, menjauhkan kami dari segala petaka, bencana dan pencobaan, khususnya virus corona ini. Dan dalam nama Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setelah saudara mengikuti ibadah online ini dengan baik, mari kita mengucap syukur, menerima berkat dari Allah Bapa, kasih kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memimpin kita semuanya, memberkati kita semuanya, sehingga kita mempunyai kekuatan kesehatan yang prima. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya, amin.